printer ini tiba-tiba udah bunyi sendiri kayak udah ngeprint, tiba-tiba ngeprint, sedangkan kan aku belum nyalain, sama sekali belum aku nyalain, udah kayak cekrek. Hai Sobat Aspra, kembali lagi di Aspra Punya Cerita Horor. Dan kali ini seperti biasa Aspra mau membagikan cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman horor dari anak-anak kantor. Yakin kalian berani dengerin? Sini kita takut-takut. Di episode kita kali ini saya ditemani oleh Kak siapa, boleh diperkenalkan? Saya Kak V. Kak V ya, berarti saya manggilnya Kak V aja gitu. Boleh. Kak V udah berapa lama sih kerja di Aspra? Di Aspra udah 1,5 tahun sih kira-kira. 1,5 tahun, ya lumayan lah ya, lumayan lama gitu. Terus selama 1,5 tahun itu ada kejadian-kejadian horor gitu nggak, atau yang nyeremin gitu? Kalau paling serem sih aku ceritanya sih waktu awal tahun ya. Awal tahun itu kan biasanya kalau kita libur itu sekitar 2 mingguan. Nah, 2 minggu kan berarti secara otomatis kantor ini kosong. Nggak beroperasional, ya, nggak kan? beroperasional. Jadi banyak alat-alat yang nggak digunakan Iya, kan selama 2 minggu komputer itu kan. gitu ya. Nah, ya. Suatu ketika kan kalau aku datangnya kan selalu pagi ya, karena rumahku itu emang jauh dari kantor. Dan kayak datangnya emang selalu pagi karena memang ada deadline yang lebih pagi daripada teman-teman. Nah, suatu ketika itu ruangan kan kosong, pasti masih aku sendiri kan yang datang. Ya udah aku datang, masih pagi nih ya, pasti aku masih nyalain beberapa komputer kan dari punya teman-teman juga, nyalain komputerku. Terus sebelumnya ini aku belum nyalain seperti printer, scan, atau air galon, dispenser gitu aku belum nyalain. Terus aku duduk seperti biasa. Terus kan kalau pagi ini kan berarti masih terang dong. Iya, masih terang dong, nggak mungkin gelap dong. Nah, ini sekitar jam 7:30 lah. Itu aku duduk udah mulai ngerjain yang emang harus aku kerjain deadline. Nah, ini tiba-tiba ini ada kayak suara printer bunyi sendiri. Printer ini kan emang letaknya di meja bosku kan ya. Meja bosku itu di belakangku, pas. Jadi printer ini tiba-tiba udah bunyi sendiri kayak udah ngeprint. Tiba-tiba ngeprint, sedangkan kan aku belum nyalain. Sama sekali belum aku nyalain, udah kayak cekrek. Tapi ada kertasnya nggak? Nggak ada. Gak ada dong. Gak ada yang keluar gitu kan? Jegrek-jegrek gitu kan? Gak ada. Aku belum berani toleh kan? Kan dia di belakang. Belum berani toleh. Mungkin loading kan? Mungkin kayak baru nyalain hari ini, libur selama 2 minggu kan? Jadi kayak terus aku mikir, tapi kan ini belum dinyalain. Listrik belum nyala dong, yang printer, cuman komputer aja. USB-nya printer ini jadi masih belum connect di laptop. Saya diam dong, tidak berani apa-apa, tetap bekerja, tetap. Kok lama-kelamaan makin banyak bunyi suara printer itu kayak berhenti. Iya, jadi kayak printer itu gitu terus. Terus ya udah, setelah beberapa menit kayak dia berhenti sendiri. Kayak aku belum berani toleh itu. Nah, terus di belakang aku tiba-tiba printer udah berhenti nih. Kayak suara ketikan laptop. Itu tapi masih sendirian? Masih sendiri, belum ada teman-teman. Teman-teman kan kalau datang kan jam 8 gitu kan. Belum ada yang rame gitu lah, nggak ada orang juga di sekitar kantor tuh belum ada. Tapi kalau pagi tuh kantor tuh gelap apa nyala lampunya sih? Kayak lorong-lorong gitu? Gelap sih, masih gelap. Pada waktu itu aku masih gelap, soalnya mungkin libur ya. Aku beraniin diri buat cek kan, nggak mungkin aku diemin aja kan, mulai dari printer sampai bunyi ketikan laptop itu. Aku coba buat noleh ke belakang, memberanikan diri untuk noleh ke belakang. Ya udah sih, aku cuman dalam hati jangan ganggu gitu aja sih. Lebih tepatnya saya merinding kan. Merinding disco nggak sih? Iya, gila. Padahal masih pagi, kita mikirnya kalau pagi tuh kayak aman-aman aja. Iya, gitu. kayak soalnya masih terang. Nah, kayak nggak mungkin gitu itu guys, seperti itu. Soalnya biasanya kejadian-kejadian gitu tuh malam atau sore kan jam 6, jam 7 gitu kan, baru mulai ada. Iya. Tapi habis kayak gitu nggak lama datang. Nggak lama, terus teman-teman datang sih, kayak 2 orang, 3 orang udah mulai datang. Jadi aku kayak udah nggak panik lagi, udah nggak berani cerita sih. Nggak berani, baru kali ini sih aku cerita di sini.
Soalnya emang aku tuh pernah juga sih dengar kalau misalkan kita mengalami kayak gitu nggak boleh langsung cerita nah, juga. Iya, ya kan? Soalnya takutnya juga menyinggung dia. Iya, gitu bener. Jadi takutnya kayak emang kita lagi ngomongin dia gitu kan. Ya, jadi kita keep aja dulu sampai waktunya tiba. Mungkin ya baru kita boleh sharing. Waktu ini kita manfaatkan untuk sharing, bercerita. Gitu. Wah, memang serem sih di sini sih. Gak apa-apa sih, tapi ini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin sobat Aspra yang mau ke sini ya. Gak apa-apa kalau kalian mau berkunjung loh. Ini kan kita boleh sharing banget aja. Ya, gitu. Benar. Asalkan kita itu nggak ganggu nggak sih? Nggak ganggu benar. Yang penting kita kerja dengan baik, berdoa, berusaha. Nah, berdoa itu. Tapi kakaknya waktu masuk itu kan ini kan posisi kan ruangan udah nggak digunakan 2 minggu. 2 minggu. Gitu. Terus kakak assalamualaikum atau enggak tuh atau langsung? Aduh, lupa ya. Kayaknya nggak pakai sih ya, apa ya itu yang bikin aku ya. Kayak disalamin dulu sama mereka kan ya kayak, gitu ya. Nah ya selamat datang gitu kan mungkin ya. Kalau masuk ruangan yang lama nggak dipakai gitu kan ya sebaiknya kita berdoa dulu atau memberi salam dulu di ruangan tersebut sih kayak biar ini juga ya antisipasi aja juga sih kan menghindari adanya hal-hal yang kayak gitu juga daripada kalian seharian merinding-merinding ketakutan seharian ya kan. Tapi kalau dari Kak Vi sendiri pernah nggak dengar cerita dari orang-orang gitu mungkin ada yang ngalamin hal-hal horor atau gimana gitu di sini? Kalau dari beberapa temen sih ada sih, tapi ceritanya tuh nggak langsung ini, mungkin dari beberapa hari setelah dia mengalami baru dia cerita sama kayak gini sih. Oh gitu ya. Nah mungkin sobat Aspra yang penasaran mungkin bisa langsung komen aja gitu ya di YouTube-nya kita di video kita kali ini. Siapa tahu nanti kita bisa ngundang kakaknya itu, anak-anak yang lain untuk cerita juga gitu ya. Jadi kita bisa sharing-sharing gitu cerita-cerita horor gitu. Nggak harus di kantor juga ya kak ya? Nggak harus di kantor juga. Bisa di rumah mungkin atau waktu kalian melakukan aktivitas di luar. Benar. Nah itu dia cerita kita pada episode kali ini. Aku mau ngucapin juga makasih banyak ya untuk Kak Vi yang udah cerita berbagi pengalaman horornya ke kita. Mungkin sekarang lagi merinding disco gimana gitu ya, tapi ditahan ya. Sekarang udah enggak ya? Udah plong. Oke deh. Jangan lupa untuk sobat Aspra like, comment, subscribe YouTube channel kita dan juga jangan lupa untuk nyalain notifikasinya supaya kalian tahu video terupdate-nya kita. Oke, thank you dan see you. Printer ini duduknya di printer ini kok duduknya? Kok duduknya? Printer juga.